perahunya Nabi Nuh mendarat gunung bukitnya ini namanya Bukit Al-Judi ya. Mendaratnya itu di saat ya ketepatan tanggal 10 Muharram, yaitu ketika banjir taufan, banjir bandang yang besar pada zaman Nabi Nuh ya. Jadi semua dunia tenggelam kecuali Nabi Nuh dan 3 putranya beserta kurang lebih 40 dari umatnya. Jadi beliau berdakwah selama 950 tahun, yang beriman sebagai riwayat cuma 40 orang ya. Dan semua binatang yang ikut di perahu tersebut satu pasang ya. Makanya sampai ada ceritanya, ada peraturan ya, karena supaya tidak punah semut cuma satu pasang, laki-laki perempuan naik ya. Ada kuda ya, laki-laki perempuan naik ya. Kemudian ya semua binatang satu pasang. Nah, terus sebagian riwayat wallahu a'lam bishawab, sebelum naik setiap hewan ya, terutama hewan yang jantan, disuruh menitipkan kelaminnya. Jadi kayak mau masuk masjid yang ada tempat penitipan sandal itu ya. Jadi ini sebagian riwayat ada yang menerangkan ya. Tujuannya apa? Supaya tidak berkembang biak di perahunya Nabi Nuh karena terbatas. Nah, dia makanya singkat cerita mendarat, ketika turun ya, sebelum turun ya hewan-hewan suruh turun duluan ya, otomatis ngambil punyanya masing-masing ya di tempat penitipan ya. Makanya yang paling cepat larinya ini pasti barangnya besar. Hewan apa itu? Kuda. Lihat, miliknya kuda paling besar. Kenapa? Karena dia kencang, lari duluan ya. Di penitipan tergantung macam-macam kelamin ya. Baru turun ya. Sapi agak besar ya. Pokoknya semuanya ngambil. Yang terakhir ini biasanya kebagian yang paling kecil ya, itik. Nah, makanya kan miliknya kecil karena tinggal satu. Wah, sudah kecil kayak per lagi ya. Mau tidak mau tinggal itu terakhir. Nah, ini sebagai riwayat wallahu a'lam bishawab ya. Dalam sejarah ada yang sampai mendetailkan sampai itu. Walhasil ketika bahteranya Nabi Nuh ya ini mendarat fil Judi, di gunung yang namanya Judi. Ini bahasa Arab ya. Gunung yang dipakai pendarat perahunya Nabi Nuh mendarat gunung bukitnya ini namanya Bukit Al-Judi ya. Mendaratnya itu di saat ya ketepatan tanggal 10 Muharram, yaitu yang disebut Asyura. Berlabuh karena ini banjir taufan, manusia seluruh dunia ini tenggelam semua. Jadi yang selamat hanya Nabi Nuh bersama orang yang berada di bahtera Nabi Nuh. Dalam surah Al-Isra diabadikan dzurriyyatan man hamalna ma'anu, keturunan orang yang kami bawa bersama bahtera. Karena ya semuanya sudah ya kena banjir semua, yang selamat hanya Nabi Nuh dan pengikutnya di perahu. Berlayar berbulan-bulan, sekali mendarat baru terasa kelaparan. Apabila maka Nabi Nuh memerintahkan kepada semua, siapa yang bawa bekal kumpulkan ya. 7 biji-bijian tadi dikumpulkan, dimasak, dijadikan bubur. Ketepatan
pada tanggal 10 Muharram yang disebut Asyura. Dan itulah asal mula dijadikan tradisi ketika tanggal 10 Muharram bikin bubur, dinamakan bubur Asyura dari biji-bijian. Jadi ini mulai dari zaman Nabi Nuh.